Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sahabat pendengar MySalva Podcast yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan renungan yang akan membawa hidup kita semakin lebih dekat dengan Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan untuk memohon hikmat dan tuntunannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pagi yang indah ini kami datang bersyukur kepada Tuhan, sebab kami boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penjagaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami dapat menikmati hidup ini. Dan terima kasih Tuhan selalu ada bagi kami. Saat ini ya Bapa, kami akan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami melalui Roh Kudus Tuhan yang akan menguasai hati dan pikiran kami, memberikan hikmat dan tuntunan bagi kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Realita perkembangan informasi dan teknologi pada zaman ini telah mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang penuh dengan kenyamanan serta kecanggihan dari teknologi yang diciptakan. Dan media sosial menjadi salah satu bagian yang sudah tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan manusia saat ini. Menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kehidupan orang-orang percaya di dalam menanggapi kemajuan teknologi saat ini, khususnya dalam bermedia sosial. Saudara, renungan hari ini berjudul Antara Aku, Tuhan, dan Medsosku. Pembacaan firman Tuhan diambil dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita hidup pada zaman yang sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Sebab teknologi berkembang begitu cepat, dan salah satu hal yang mendominasi kehidupan kita sehari-hari yaitu media sosial. Siapa di antara kita yang tidak pernah membuka media sosial, baik itu Instagram, Facebook, TikTok, atau Twitter, di dalam satu hari saja? Tentu kita semua pernah melakukan akan hal ini, bukan? Namun sebagai orang percaya, kita diingatkan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12 ini, bahwa meskipun segala sesuatu halal, tidak semuanya berguna. Ayat ini mengajarkan kita tentang kebebasan dan batasan, serta bagaimana kita harus mengelola kebebasan itu agar tidak diperbudak oleh apapun, termasuk media sosial. Kita harus pahami bahwa media sosial ini merupakan sebuah alat yang netral. Kita pahami bahwa media sosial adalah sebuah alat. Media sosial tidaklah jahat dan juga tidak baik, tidak pula baik. Yang menentukan apakah itu akan menjadi berkat atau kutuk adalah bagaimana kita menggunakannya. Media sosial bisa menjadi sarana untuk berbagi firman Tuhan, menjalin hubungan dengan orang-orang yang jauh, atau bahkan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Namun, masalah timbul ketika kita mulai bergantung pada media sosial untuk mendapatkan rasa berharga, mendapatkan validasi, dan kepuasan pribadi. Media sosial tidak dirancang untuk mengisi kekosongan dalam hati kita, dan kita mencari pengakuan dari dunia maya. Kita beresiko diperbudak oleh media sosial jika hal itu yang menjadi tujuan kita menggunakan media sosial. Kita harus tahu dan pahami bahwa bahaya di dalam ketika kita diperbudak oleh media sosial. Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Ini adalah peringatan yang sangat relevan di zaman ini. Berikut adalah beberapa cara
ketika kita menggunakan media sosial itu dan dapat memperbudak kita. Yaitu yang pertama, waktu yang terbuang. Berapa banyak waktu saudara yang saudara habiskan untuk scrolling sosial media dengan tanpa tujuan? Jam-jam yang berharga hilang begitu saja. Yang seharusnya kita bisa gunakan untuk sesuatu hal-hal yang baik. Contohnya berdoa, kita bisa menggunakan waktu kita mungkin untuk membaca firman Tuhan dan melakukan pelayanan, atau kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang bermanfaat untuk kesehatan kita. Namun karena waktu yang kita gunakan scrolling media sosial yang tanpa terkendali, maka kita kehilangan banyak waktu. Nah, saudara-saudara, media sosial juga kita harus pahami bahwa bisa saja membuat kita membandingkan hidup kita dengan orang lain yang ada di media sosial. Dan ini dapat memunculkan perasaan rendah diri, perasaan iri hati, atau bahkan perasaan depresi. Karena apa yang kita lihat di media sosial yang membuat kita menjadi ingin seperti mereka, namun kita tidak dapat mencapainya. Kita juga harus pahami bahwa media sosial dapat membuat kecanduan di dalam validasi. Saudara, ketika saudara memposting sesuatu hal di media sosial, tentu di dalam pikiran kita ingin mendapatkan like, ya. Kita ingin mendapatkan komentar, bahkan kita ingin mendapatkan banyak follower sebagai bukti bahwa kita diakui dan dicintai. Padahal kita tahu bahwa kasih sejati itu hanya datang dari Tuhan, bukan dari dunia maya. Media sosial bukanlah Tuhan atas hidup kita. Sebagai orang percaya, hanya Tuhan yang seharusnya menjadi pusat hidup kita, bukan pengakuan dari media sosial. Saudara-saudara, menggunakan media sosial dengan bijaksana sebaiknya kita lakukan, kita praktekkan. Ya, menggunakan media sosial dengan bijaksana bisa menjadi alat yang bermanfaat jika kita menggunakannya dengan baik. Bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial untuk memuliakan Tuhan? Ya, saudara bisa berbagi firman Tuhan melalui media sosial, menggunakan platform media sosial untuk membagikan ayat-ayat Alkitab, membagikan renungan atau kesaksian hidup saudara yang telah telah diberkati, dan saya percaya akan menjadi berkat ketika saudara membagikannya. Ada banyak orang yang mungkin tidak pernah datang ke gereja, ya, tetapi bisa mendengar tentang kasih Tuhan melalui media sosial, ya, sebab saat ini semua orang telah mengakses media sosial. Hal berikutnya yang dapat kita lakukan di dalam memanfaatkan media sosial yaitu menginspirasi orang lain, juga memotivasi orang lain. Kita bisa menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kita bisa menggunakan sosial media kita untuk menguatkan orang lain dan memberikan dorongan kepada teman-teman atau para followers kita. Juga media sosial dapat menjaga komunikasi kita dengan baik kepada orang lain. Sekalipun jarak fisik yang mungkin memisahkan kita dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan keluarga, teman, atau saudara-saudara seiman, ya, dengan media sosial memungkinkan kita untuk tetap berkomunikasi dengan mereka. Gunakan itu untuk menjaga komunikasi saudara dengan baik. Saudara-saudara, oleh sebab itu mari kita menjaga diri dari ketergantungan akan media sosial. Kita harus waspada terhadap bahaya media sosial yang bisa memperbudak kita. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk tidak membiarkan diri kita diperbudak apapun. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Prioritaskan waktumu bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, waktu menjadi sesuatu hal yang sangat dominan ketika kita bermedia sosial, itu yang akan diambil dari hidup kita. Banyak waktu-waktu akan terbuang karena bersosial media. Ya. Prioritaskan waktu kita bersama dengan Tuhan. Mulailah hari ini dengan doa dan firman Tuhan, bukan dengan membuka media sosial di pagi hari waktu kita baru bangun.
Saya percaya mungkin kita sempat melakukan hal ini. Tetapi melalui firman Tuhan kita ingatkan, biarlah hubungan kita dengan Tuhan menjadi yang utama. Batasi penggunaan media sosial saudara. Tentukan waktu-waktu khusus untuk menggunakan media sosial. Jangan biarkan media sosial itu yang menguasai seluruh waktu kita. Jangan sampai kita gelisah ketika kita belum melihat sosial media dalam satu hari. Tetapi mari kita tentukan waktu-waktu itu dengan bijaksana. Cari kepuasan di dalam Tuhan. Ya, jangan cari kepuasan dengan sosial media, dengan melihat jumlah likes atau melihat jumlah komentar. Ya, tetapi setiap kita menyadari bahwa ada kasih Tuhan yang tidak bersyarat, yang kita sedang terima, sedang alami saat ini. Bukan tergantung dari berapa jumlah like, komen, atau komentar yang ada di dalam postingan kita. Sebagai penutup saudara-saudara, mari kita kembali ingat akan pesan 1 Korintus 6 ayat 12 ini. Bahwa kita memiliki kebebasan dalam Kristus. Tetapi kita juga harus bijaksana dalam menggunakan kebebasan itu. Media sosial bisa menjadi berkat atau kutuk tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jangan biarkan diri kita diperhamba oleh media sosial. Tetapi jadikanlah itu sebagai sarana untuk memuliakan nama Tuhan dan membawa berkat bagi orang lain. Kita harus tahu siapa diri kita. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah pribadi yang senantiasa harusnya berpaut kepada Tuhan, terhubung kepada Tuhan, bukan terhubung kepada sosial media. Kita harus tahu bahwa Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Ya, kita harus datang kepada Tuhan. Dan sosial media hanyalah merupakan sebuah alat untuk kita memperoleh pengalaman, pengetahuan, informasi, bahkan hal-hal yang baik yang kita bagikan melalui sosial media kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menggunakan media sosial dengan bijaksana dan menjaga hati kita agar tetap berpaut hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong kita menjadi umat-umat Tuhan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, sebab saat ini kami telah diingatkan kembali untuk kami memiliki hati yang bijaksana di dalam menggunakan media sosial. Ampuni kami Tuhan jika Tuhan dapati di dalam hidup kami kurang bijaksana di dalam menggunakan waktu-waktu kami sehingga media sosial menguasainya. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat menguasai waktu kami dengan tidak menghabiskannya dengan sia-sia, dengan waktu yang banyak untuk bersosial media. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan kembali mengingatkan kami. Dan hamba-Mu menyerahkan bagi semua para pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati hidup mereka, dan biarlah mereka memiliki hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, tuntunlah aku dalam pergaulanku. Aku muda dan buta akan hidup ini yang sementara. Oh Tuhan, tuntunlah aku
sepanjang hidupku. Kuatkanlah imanku untuk menghadapi segala pencobaan. Tuhan, tuntunlah aku di dalam jalan-Mu. Kaulah keselamatanku, jangan tinggalkan aku. Jika salah langkahku, tunjukkanlah kasih-Mu. Ku berdoa padamu dalam segala pergumulanku. Di dalam jalan-Mu, Kaulah keselamatanku, jangan